Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajma'in. Pemirsa yang beriman, tidak mesti dengan berbagai cara kita meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah SAW juga sudah cukup. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Oleh karena itu, beberapa kutipan hadis berikut bisa kita jadikan sebagai pegangan ketika menjalani pekerjaan dan menggapai cita-cita kita, yang dengan izin Allah akan berujung pada kesuksesan dalam hidup dan akhirat kelak. Berikut hadisnya. Hadis yang pertama, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikuti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuan atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuan atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan seringkali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal menurut hadis di atas, jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang pada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita. Hadis yang kedua, menjadi orang yang paling bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Kebahagiaan tak dapat dibeli dengan uang. Kebahagiaan akan datang dengan sendirinya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin inilah alasan mengapa manusia terbaik adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Hadis yang ketiga, tinggalkanlah keraguan, ikuti kata hatimu. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau ke universitas. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju. Hadis yang keempat, jangan sesali apapun yang terjadi. Jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi, karena perkataan lau atau seandainya dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulanginya. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti yang terbaik. Hadis yang kelima, pada akhirnya hasil akhirlah yang menentukan segalanya. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil.
Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Itulah beberapa isi hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan pegangan untuk menjalani hidup. Kamu bisa mempraktikannya untuk menggapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.